Oke, jadi halo teman-teman ya, selamat datang di Trade with Suli ya. Jadi kali ini kita pengen ngebahas cara screening altcoin dari nol sampai bisa. Ya, jadi kita bakalan pelajarin ya cara step by stepnya, cari altcoinnya kayak gimana, mulai dari mencari itu kayak gimana. Ya, setelah itu kita bakalan masuk ke fundamentalnya sama naratifnya itu cara carinya kayak gimana juga bakalan gue langsung ajarin. Sama yang terakhir kita bakalan masuk ke bonus sectionnya, yaitu technical analysisnya. Kita bakalan analisa koinnya secara technical ya, by chart ya. Jadi langsung aja kita mulai zero to hero crypto screening ya. Jadi gua ada post modul ya di Twitter sama di Discord kan ada post modul tentang TA ya. Dan banyak orang yang bilang kayak gini, saya sudah nonton semua modul, semua free modul gitu ya. Tapi masih nggak bisa technical analysis gitu ya. Atau mungkin ada orang yang tanya gimana lanjutannya gitu ya. Jadi berikut ya adalah compile. Jadi gua rangkum semuanya dalam beberapa modul ini biar kalian langsung bisa analisa dari semua free modulnya itu gue bakalan jadiin satu ya dan gue bakalan tambahin beberapa value lagi di materinya gitu ya. Jadi langsung aja kita masuk. Jadi ada 3 step ya. Kita bakal masuk ke 3 stepnya, yaitu step pertamanya itu yang sekarang tutorial screening crypto dari nol. Ya, jadi kalau kalian nggak ngerti apa-apa tentang cara screening crypto dari nol ya, kalian nol banget basic ya, knowledge kalian basically nol gitu ya. Kalian bisa nonton di bagian ini yaitu screening crypto dari nol ya. Selanjutnya kita bakalan bahas dari screening secara fundamental dan naratif. Jadi kita bakalan cari tahu gimana sih ya cara dapetin project-project yang bagus ya. Ya, cara kita ngeliatin project itu bagus atau enggak, diinvest sama siapa, dan website-website resource yang mungkin kalian nggak pernah dengar atau mungkin kalian nggak tahu cara manfaatinnya. Kayak beberapa orang city di luar, gue bakalan bongkar langsung di step kedua ini. Dan yang step ketiga ini tutorial screening ke technical analysis crypto coin. Jadi kita ada 3 step ya. Kita bakalan masuk di step yang pertama, tutorial screening crypto dari nol. Oke? Jadi langsung aja kita masuk ya. Jadi ini yang kelisted ya. Kenapa kita perlu screening crypto coin? Ya, karena ada lebih dari 23.000 koin. Ini source dari CoinMarketCap di tahun 2023 ya. Ada lebih dari 23.000 koin yang listed cuma di CoinMarketCap. Ya, itu belum termasuk di CoinGecko, ya CryptoSlate, ya atau bahkan DEX Screener itu yang gue baru sebutin itu beberapa look-alike yang beberapa yang mirip kayak CoinMarketCap tapi yang versi lebih kecil ya dan lebih liar. Tapi overall yang baru listing di CoinMarketCap itu baru 23.000 koin. Ya, dan dari 23.000 koin ini hampir 90% ke atasnya itu kita perlu sortir dan kita perlu cari yang jamsnya ini, tanda kutip kita perlu cari yang berliannya ini ya. Jadi kita perlu cari 10%-nya dari 23.000 ini, which is 2.300-an koin dari coin market cap. Ya, atau mungkin dari CryptoSlate, CoinGecko, dan lain-lain. Jadi, sini kita bakalan cari, gue bakalan ajarin cara screening ya. Jadi kita bakalan filter dari 23.000 ini cara cari kayak gimana gitu nih. Jadi langsung aja kita masuk ke tutorial screening crypto dari nol ya. Jadi ini nggak bakalan jadi jalan yang simple ya dan mungkin butuh waktu kalian biar kalian butuh spending waktu ya, jadi nggak bakalan cepat, nggak bakalan instan, dan gue harap kalian bisa ikutin dari awal sampai akhir ya. Kita mulai. Jadi step one-nya tentu kita butuh tools ya buat screening crypto website ya. Jadi ada beberapa resource yang kita bisa pakai ya. Jadi yang pertama itu ada CoinMarketCap kayak tadi gue bilang ya, terusnya ada CoinGecko, dan ada juga CryptoSlate. Jadi ini 3 yang utama. Ya sebenarnya ada banyak lagi yang lebih liar ya, tapi ini yang 3 utama yang kalian bisa cek gitu ya. Nah, ini contoh, ini tampilan dari CoinMarketCap, dan nanti ada juga tampilan dari, ini juga tampilan CoinGecko, dan ini di CryptoSlate ya. Di CryptoSlate slash coins ya. Pastikan kalian pakai slash coins ya. Atau enggak ke bagian coins di bawah sini ya. Oke? Dan kita udah tahu informasinya. Kita udah tahu website-websitenya. Selanjutnya kita harus ngapain? Ya, kita bakalan pakai fitur yang namanya categories ya. Kategori. Pada dasarnya langsung ke sortir nih. Berdasarkan kategori-kategori kripto. Ya, jadi sini gue bakalan kasih contoh di
coin market cap ya. Jadi kategori itu sebenarnya ada banyak ya. Kalian bisa klik kategori di sini. Jadi sebelah cryptocurrencies itu ada kategori ya. Which kalian bisa cek di sini. Ya kategori sebenarnya ada Binance Launchpad, ya kan TokenFi Launchpad, Education, Jobs. Ini tipe-tipe koin. Jadi kalau misal ya base ecosystem itu kategori, jadi koin-koin yang ada di base ecosystem ini itu isinya itu koin-koin yang ada di base ecosystem ya. Kalau misalnya di jobs berarti tipe-tipe koin utility-nya, kegunaannya itu ya buat jobs. Education juga berarti tipe-tipe koinnya itu buat edukasi. Nah, Binance Launchpad juga, jadi koin yang ada di kategori Binance Launchpad itu koin yang pada dasarnya yang ada di launchpad-nya punya Binance, dan masih baik lagi, pokoknya ada ratusan kategori yang kita perlu sortir ya. Jadi karena ada ratusan, tentu tugas kita itu buat cari yang mana yang kategori yang bagus gitu kan. Karena kalau kita cek salah satu kategorinya itu juga percuma, kita sama aja kayak lagi screening 23.000 koin yang tadi gue bilang tadi. Makanya ini tip number one ya, tugas kita itu buat mencari high cap coin ya, top ratusan market cap yang market cap-nya itu di atas 500 million US dollar ya, yang udah pump, yang udah naik minimal 10% dari kategori tersebut. Kemudian kita cari low cap dari kategori high cap ini yang belum pump. Contohnya, misal di meme coin ya, Doge udah pump, PP udah pump, Doge udah pump 10% gitu ya. Terus ada koin, meme coin di bawah banget ya, yang namanya ABCD yang masih belum pump gitu. Dan koin ABCD ini dilihat secara fundamental bagus, dilihat secara community bagus. Nanti gue bakal ajarin cara screening fundamental ya. Itulah koin yang pengen kita cari, itulah berlian, itulah hidden gem yang pengen kita cari. Pada dasarnya kayak gitu ya. Jadi kita pengen cari high cap yang udah pump dalam suatu kategori, terusnya kita pindah, kita sortir, dan kita cari yang low capnya di bawah-bawah dari high cap ini, yang kategorinya sama ya, yang masih belum pump. Pada dasarnya kayak gitu. Jadi sebelumnya, mari kita pelajarin dulu tentang money flow dari crypto market sebelum kita lanjut lebih dalam tentang fundamental dari cryptocurrency ya. Jadi money flow itu apa? Money flow itu pada dasarnya itu uang yang berputar. Ya, jadi sini gue ada gambar ya, uang yang berputar dari kripto. Sini gue ada gambar dari Rect Capital ya. Pada dasarnya money flow itu berawal dari fiat. Fiat itu dari rupiah, dolar, dan masih baik lagi. Kemudian pindah ke Bitcoin, ya. Lalu Bitcoin pindah ke large cap, kemudian ke mid cap, dan ke low cap. Mid cap, large cap itu yang top ya 50, 100 itu kita bisa bilangnya large cap ya. Atau mungkin ada beberapa orang yang bilang large cap itu top 10. Mid cap itu ya di bawahnya dari large cap ya, which is ya di bawah 500 million US dollar. Ya berarti kalau large cap kita bisa bilang mungkin di atas 500 million US dollar. Setelah dari itu, low cap ini mungkin kita bisa bilangnya di bawah 200 million US dollar. Atau mungkin ada beberapa yang bilang di bawah 100 million US dollar. Yaitu buat sortirnya mungkin kan bisa catat di notebook ya, atau dimanapun. Itu cara sortir money flow-nya. Jadi, baik lagi urutan itu dari Bitcoin, turun ke large cap, ya kayak Ethereum, Solana, BNB, dan masih baik lagi ya, Avax dan lain-lain ya. Terusnya turun lagi ke mid cap-nya, misal Render itu kan salah satu contoh yang itu bisa dibilang large cap, bisa dibilang mid cap, terusnya turun lagi ke bawahnya, misal apapun itu ya, misal low capnya dari Render itu GPU, itu contoh ya, kalian nggak perlu tahu itu koin apa gitu. Nah, ini info menarik aja, ini di luar dari topik yang money flow, tapi sebenarnya ada money flow yang dari Bitcoin ke fiat juga. Jadi nggak cuma flow-nya itu nggak cuma satu arah, tapi sebenarnya dua arah gitu ya. Nah, dari low cap ini ya sebenarnya itu juga ada transisi ke Bitcoin gitu. Jadi teorinya itu kayak gini, orang yang udah profit dari Bitcoin pengen ngerotasiin hasil profitnya buat diturunin ke large cap ya, ibaratnya buat mereka tanda kutip judi gitu, ke koin-koin yang lebih kecil, yang kemudian koin kecil ini setelah mereka dapat jackpot, mereka pindahin balik ke Bitcoin lagi. Jadi ujung-ujungnya mereka taruh antara di Bitcoin atau nggak di fiat currency. Jadi ujung-ujungnya dua itu ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi sini tanggal 28 Februari ya, jam 2 very clear di sini ya, Bitcoin Tether ini ngepump ya. Kemudian diikutin sesuai dengan money flow-nya, yaitu Ethereum which is high cap-nya itu pump ya di jam yang sama ya. Ya, jadi money flow-nya itu dari Ethereum turun
dari Bitcoin turun ke high cap, yaitu Ethereum, dia naik 7% gitu ya. Kemudian diikutin dengan yang medium cap, ya ini salah satunya itu Dogecoin, ya gue anggap medium cap ya. Tapi ada selisih, ya. Karena Bitcoin pumpnya itu jam 2, Doge ini ada selisih pumpnya jam 10. Jadi dia ada selisih 10 bar ya, dia baru pump jam 10 senilai 23%. Gitu ya. Dan bisa bisa dilihat sini, yang mungkin kita bisa dibilang H bar lumayan low cap ya, atau mungkin mid cap juga ini kategorinya. H bar pump tapi ada delaynya sini. H bar pump setelah Bitcoin pump, H bar pump 8 hari ya setelah itu ya, 23%. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa ngelihat pattern, kalau kalau Bitcoin pump, maka koin-koin yang lebih kecilnya bakalan ikutan pump. Ya, kita juga bisa apply logic itu kalau dalam satu kategori, ya misal RWA, atau kita ngambil contoh layer 1, ya koin-koin layer 1 ya. Koin-koin layer 1 yang top 1 pump, maka koin-koin bawahnya bakalan pump. Kalau misal RWA, koin atas misal Ondo Finance pump, maka bawah-bawahnya itu bakalan ikutan pump. Gitu. Jadi kita bisa ngambil asumsi kayak gitu. Jadi cara kita nge-screening koin dengan cepat kurang lebih kayak gitu ya. Kita bisa ngelihat kalau bahasanya itu lagging ya, market itu lagging. Jadi rotasi cycle itu dari Bitcoin ke high cap, ke medium cap, ke low cap, itu ada siklus ya. Jadi nggak bisa semuanya barengan-barengan pump, tapi ada lagging ya indikatornya ya. Jadi langsung aja mari kita praktek ya di CoinMarketCap, di CoinGecko, dan beberapa website lainnya buat cara screening koin yang bagus dan masih unpump. Langsung aja kita masuk ke website-nya.